Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMK Syed Insan Perjuangan Mojo Agung. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Saya harap tetap semangat ya, sama dengan yang tadi pagi. Jadi meskipun sekarang sudah makin siang, tapi semangat belajarnya tetap semangat ya, tetap tinggi. Begitu ya anak-anakku sekalian ya. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa dipersilakan. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Yang tadi pagi kita sudah berjumpa dengan mapel yang pertama ya, yaitu Perundang-Undangan Kesehatan. Untuk yang kedua ini kita lanjutkan mapel kita, yaitu K3L kemarin ya. Ya, bagus sekali. Langsung saja kita akan masuk kepada bab pertama, yakni tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Begitu. Pertama, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran ya. Setelah diskusi dan kerja kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan rumah sakit sesuai kriteria yang ada dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tentang puskesmas dan sistem rujukan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang asuransi kesehatan. Kemudian selanjutnya, memberikan informasi tentang klasifikasi rumah sakit sesuai kriteria yang ada dengan benar. Yang selanjutnya, memberikan informasi tentang puskesmas dan sistem rujukan dengan benar. Selanjutnya, memberikan informasi tentang asuransi kesehatan dengan benar. Nah, anak-anakku sekalian, apabila kita memperhatikan dari tujuan pembelajaran dari bab ini, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, ini ada 3 pokok yang harus kita pelajari ya. Pertama itu rumah sakit, kemudian yang kedua adalah puskesmas, dan yang ketiga adalah asuransi kesehatan. Begitu anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan untuk peta konsepnya, bisa diperhatikan. Ini adalah peta konsepnya sesuai yang saya sampaikan untuk tujuan pembelajarannya ya. Ada rumah sakit, puskesmas, dan asuransi kesehatan. Kemudian yang selanjutnya kita akan langsung kepada pembahasan. Yang pertama adalah rumah sakit. Definisi rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dan Permenkes Nomor 147 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Nah, itu adalah pengertian rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 dan Permenkes ya, anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi rumah sakit. Berdasarkan jenis pelayanan ya, yang pertama berdasarkan jenis pelayanannya ada apa saja macam-macam rumah sakit itu. Nah, dalam pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit disebutkan bahwa berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dapat dikategorikan menjadi 2, yakni rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus. Nah, yang pertama adalah rumah sakit umum. Rumah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Ya, diperhatikan, rumah sakit umum adalah memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Jadi tidak hanya pada bidang tertentu atau penyakit tertentu saja pelayanan kesehatannya, tetapi dalam semua bidang dan semua jenis penyakit. Begitu ya, itu rumah sakit umum. Yang kedua adalah rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Nah, itu anak-anak ya, menurut klasifikasi menurut jenis pelayanan yang diberikan itu ya. Jadi ada 2, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya adalah berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Nah, fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit ini kira-kira ada kriteria rumah sakit apa saja. Menurut pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Nah, yang pertama,
Klasifikasi rumah sakit umum ya, rumah sakit umum dulu nanti rumah sakit khusus. Rumah sakit umum terdiri atas rumah sakit umum kelas A, yaitu rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 spesialis lain dan 13 subspesialis. Itu ya. Kemudian yang B, rumah sakit umum kelas B. Yang kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lain dan 2 subspesialis dasar. Kemudian rumah sakit umum kelas C. Rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 spesialis penunjang medik. Kemudian rumah sakit umum kelas D. Rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 spesialis dasar. Anak-anak sekalian, di sini kita sudah bisa mengetahui karena tadi klasifikasinya adalah menurut kemampuan dan jenis pelayanan ya. Jadi di sini berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Jadi rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C sampai kelas D tadi bisa kita klasifikasikan, bisa kita bandingkan dari segi pelayanan medik, kemudian dan lain sebagainya. Ini pasti sangat berbeda A sampai D begitu ya. Selanjutnya adalah klasifikasi rumah sakit khusus ya, terdiri atas rumah sakit khusus kelas A. Rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap. Kemudian rumah sakit khusus kelas B. Rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan yang paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas. Rumah sakit khusus kelas C. Rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan minimal. Begitu ya anak-anakku sekalian ya. Nah, ini kalau yang untuk rumah sakit khusus, ini kelasnya ada 3, ada A, B, C. Kalau yang rumah sakit umum tadi ada 4, yaitu A, B, C, D. Begitu. Kita lanjutkan kepada puskesmas yang kedua. Menurut Kepmenkes nomor 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas, puskesmas didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis atau UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas meliputi pelayanan pengobatan atau kuratif, upaya pencegahan atau preventif, kemudian peningkatan kesehatan atau promotif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif yang ditujukan kepada semua penduduk. Itu adalah definisi dari puskesmas. Kemudian tujuan dan fungsi puskesmas. Dalam pelaksanaannya, puskesmas memiliki tujuan yaitu mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. Untuk mencapai tujuannya, puskesmas memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat, yang ketiga, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Itu tujuan dari puskesmas. Kemudian fasilitas pendukung puskesmas. Yang pertama ada puskesmas pembantu. Adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi untuk menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Yang kedua ada puskesmas keliling. Adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas. Fungsi puskesmas keliling adalah menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan. Ya, ini ada puskesmas keliling juga. Bahkan biasanya ada juga puskesmas keliling yang di laut juga ada ya.
Kemudian yang ketiga adalah selain puskesmas keliling ada bidan desa. Adalah tenaga bidan yang ditempatkan di desa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan puskesmas. Bidan desa mempunyai wilayah kerja 1 sampai 2 desa dengan jumlah penduduk rata-rata 3.000 orang per desa dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas. Yang keempat adalah posyandu. Merupakan kegiatan terpadu antara puskesmas dan masyarakat di tingkat desa yang diwujudkan dalam bentuk pos pelayanan terpadu. Tujuan dari posyandu adalah A. Mempercepat penurunan angka kematian bayi dan balita serta angka kelahiran. B. Mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau NKKBS. Kemudian yang C. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sesuai dengan kebutuhan. Sasaran posyandu antara lain A. Ibu hamil beresiko tinggi, B. Ibu menyusui, C. Bayi, balita, dan pasangan usia subur atau PUS. Kemudian kita lanjutkan kepada kegiatan pokok puskesmas. Kegiatan pokok puskesmas yang seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut. Kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, usaha peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, laboratorium sederhana, pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan, kesehatan lanjut usia, dan pembinaan pengobatan tradisional. Nah, yang selanjutnya adalah kita bahas pada sistem rujukan. Menurut pasal 42 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, sistem rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Terdapat 2 jenis rujukan. Yang pertama, rujukan medis. Adalah rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, antara lain meliputi konsultasi penderita untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operatif, dan lain-lain. Pengiriman bahan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap, mendatangkan atau mengirimkan tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu pelayanan pengobatan setempat. Kemudian yang kedua ada rujukan kesehatan. Rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif, antara lain meliputi survei epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas kejadian luar biasa atau berjangkitnya penyakit menular, pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu wilayah, penyidikan penyebab keracunan, pemberian makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan untuk pengungsi atas terjadinya bencana alam, saran dan teknologi untuk penyediaan air bersih dan masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat. Kemudian pemeriksaan spesimen air di laboratorium kesehatan dan sebagainya. Setelah puskesmas, kita akan beralih kepada pembahasan asuransi kesehatan. Sumber utama pembiayaan kesehatan di Indonesia secara umum berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat dalam bentuk pembiayaan langsung, fee for service dan asuransi, serta dari sumber-sumber lain dalam bentuk hibah atau pinjaman luar negeri. Ya, itu ya. Kemudian kita lanjutkan definisi asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan risiko sakit dari risiko perorangan menjadi risiko kelompok. Dengan cara mengalihkan risiko individu menjadi risiko kelompok, beban ekonomi yang harus dipikul oleh masing-masing peserta asuransi akan lebih ringan, tetapi mengandung kepastian karena memperoleh jaminan. Unsur asuransi kesehatan meliputi adanya perjanjian, adanya pemberian perlindungan, serta adanya pembayaran premi oleh masyarakat. Sedangkan jenis asuransi kesehatan yang berkembang di Indonesia adalah 1. Asuransi kesehatan sosial atau Social Health Insurance seperti PT Askes untuk PNS dan penerima pensiun serta PT Jam Sostek untuk tenaga kerja swasta. Yang kedua, asuransi kesehatan komersial perorangan atau Private Voluntary Health Insurance seperti Lipo Life, BNI Life, Tugu Mandiri, Takaful, dan lain-lain.
Yang ketiga adalah asuransi kesehatan komersial kelompok atau regulate private health insurance seperti produk asuransi kesehatan sukarela oleh PT Askes. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada kartu Askes ya. Kemudian fasilitas kesehatan yang melayani peserta asuransi kesehatan. Antara lain puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI atau Polri atau swasta yang ditunjuk, unit pelayanan transfusi darah atau PMI, kemudian apotik dan optik yang ditunjuk. Pelayanan kesehatan yang mendapat jaminan akses antara lain, Askes antara lain, pelayanan kesehatan, pelayanan gawat darurat, persalinan, pelayanan transfusi darah, pelayanan obat sesuai daftar dan plafon harga obat yang ditentukan, alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta gigi, kaki, atau tangan tiruan. Kemudian tindakan operasi, pelayanan cuci darah, cangkok ginjal dan ESWL, kemudian penunjang diagnosis seperti laboratorium, radiodiagnostik, elektromedik, USG, CT scan, dan juga MRI ya, begitu. Nah, jaminan kesehatan nasional. Jaminan kesehatan nasional atau JKN atau Jamkesnas merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandator berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dilaksanakan mulai tahun 2014 adalah upaya negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk dapat hidup sehat dan produktif. Nah, ini ada kartu jaminan kesehatan nasional gambarnya ya anak-anak sekalian ya. Nah, ini selanjutnya jaminan nasional sudah. Nah, ini. Nah, anak-anak sekalian, kita tadi udah mempelajari rumah sakit, puskesmas sampai dengan asuransi kesehatan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa diterima dengan baik ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa via WhatsApp untuk ditanyakan begitu. Nah, sekarang kita untuk tugasnya adalah silakan diperhatikan ya. Tugasnya adalah sebutkan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus yang ada di Jombang ya. Atau kalau kalian rumahnya Mojokerto yang ada di Mojokerto begitu. Kemudian klasifikasikanlah berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayan rumah sakit. Ini semampunya saja. Kalau memang kesulitan ya cukup kalian tulis aja rumah sakit umum di daerah Jombang ada apa saja, rumah sakit mana saja. Kemudian rumah sakit khusus yang ada di Jombang, rumah sakit mana saja, itu saja cukup. Kalau yang ada di Mojokerto rumahnya boleh pakai yang di Mojokerto. Begitu ya anak sekalian ya. Nah, aku sekalian cukup sekian, tetap jaga kesehatan, konsumsi makan-makan yang bergizi, minum-minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, kemudian sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun atau pakai hand sanitizer, kemudian mencuci tangan minimal 20 detik. Kalau sedang flu atau batuk atau mau keluar rumah dengan keperluan yang penting, silakan kenakan masker. Begitu ya anak-anak ya sekalian. Baik, dan juga terapkan social distancing dan juga physical distancing. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.